Saudara-saudara, video saya kali ini berjudul Yesus bukan Tuhan karena tidak Maha Tahu. Judul ini, saudara-saudara, bukan pendapat saya, tetapi kesimpulan dari apologet Muslim yang menafsirkan Matius 24 ayat 36. Ya, Matius 24 ayat 36 itu bunyinya begini, saudara-saudara. Tetapi tentang hari dan saat itu, tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Jadi, ya, yang tahu kapan hari kiamat itu hanya Bapa sendiri. Yesus tidak tahu. Nah, karena Yesus tidak tahu, ya, makanya diambil kesimpulan oleh apologet Muslim bahwa Yesus itu bukan Tuhan, ya, karena tidak Maha Tahu. Nah, dari sini saudara-saudara, ya, kita lihat cara berpikirnya Muslim itu begini, ya, cara berpikirnya. Mereka tahu, ya, deskripsi tentang Allah itu begini gitu, ya, tentang Tuhan itu begini, ya. Mereka tahu dari Al-Quran. Dan itu dijadikan standar atau patokan untuk mengukur apapun juga. Ya, yang dipandang sebagai Allah diukur, ya, dengan Allah dari Al-Quran ini. Nah, contohnya, ya kan, Yesus. Nah, Yesus yang di dalam Alkitab, ya, diukur berdasarkan Allah yang ada di dalam Al-Quran ini. Nah, salah satunya adalah Allah di dalam Al-Quran itu ditulis Maha Tahu. Ya, Maha Tahu. Nah, kemudian dilihat Yesus gimana. Nah, ternyata di dalam teks yang tadi itu dikatakan, wah, Yesus sebagai anak Allah itu tidak tahu gitu. Nah, kalau begitu, wah, Yesus bukan Allah dong. Iya kan? Nah, cara berpikirnya saudara lihat ya, bahwa dia bisa memisahkan, ya, antara Yesus dan Allah itu. Jadi ada Allah dulu, kemudian menjadi mata untuk melihat Yesus ini gitu. Nah, keadaan ini persis terbalik dengan agama Kristen, saudara-saudara. Karena agama Kristen, ya, mengenal Allah itu justru dari matanya Yesus itu, atau dari kacamata Yesus itu gitu. Ya, nah sekarang kita coba lihat ini beberapa ayat, ya. Beberapa ayat yang ada di dalam Matius 11 ayat 27, ya. Kemudian Lukas 10 ayat 22 dan Yohanes 1 ayat 18. Kita baca di sini Matius 11 ayat 27. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Ya, jadi yang mengenal Bapa anak, yang mengenal anak Bapa, ya, atau orang yang anak itu mau menyatakan. Ya, jadi itu tergantung dari anak itu. Kita bisa mengenal Bapa dan orang lain pun bisa mengenal Bapa, itu tergantung dari anak itu. Nah, ini juga ditulis di dalam Lukas 10 ya, ayat 22 ya. Di sini ayat paralelnya mirip, jadi semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu. Ya, sama ya saudara-saudara ya. Nah, kemudian di dalam Yohanes 1 ayat 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Ya, itu jelas sekali saudara-saudara. Ya, jelas sekali bahwa tergantung anak ini. Kita bisa mengenal Bapa itu tergantung anak ini gitu. Ya, atau kita bisa mengenal Allah itu yang biasa disebut Allah itu, ya, itu tergantung anak ini. Ya, kalau anak ini tidak mau menyatakan, ya tetap aja kita tidak bisa mendeskripsikan Allah itu begini, nggak bisa. Kita bisa mendeskripsikan Allah itu begini, karena dari kacamata Yesus itu, gitu loh. Ya, atau dari lensa mata Yesus itu sendiri. Ya, ini kan
terbalik sekali kan ya dengan cara berpikirnya Islam gitu. Saya melihat ada beberapa tanggapan dari teman-teman Kristen ya yang masuk ke dalam permainan dari apologet Muslim ini. Ya, mereka masuk dalam perangkap gitu. Perangkapnya ya. Jadi ada beberapa teman Kristen yang menanggapi kesimpulan Muslim itu ya, yang mengatakan Yesus bukan Tuhan karena tidak maha tahu itu ya. Pertama, ada dua sih ya, pemikiran besar tuh ada dua. Yang pertama, mereka mengatakan bahwa oh ya, Yesus berbicara itu tuh karena dalam posisinya tuh sebagai manusia. Ya, sebagai manusia dia terbatas gitu. Terbatas ya termasuk pengetahuannya. Jadi ya wajar sekali gitu kan. Nah itu yang pertama tuh tanggapan dari teman Kristen ya. Ada lagi tanggapan yang kedua adalah Yesus itu anak Allah ya. Tetapi dia sudah mengosongkan dirinya. Ya, mengosongkan dirinya dipahami sebagai membatasi dirinya. Ya, membatasi dirinya. Jadi dia sebagai anak Allah itu membatasi dirinya ya untuk tidak maha tahu. Jadi dia tidak tahu ya, khususnya di dalam masalah hari kiamat ini ya, kapan hari kiamat ini gitu. Jadi Yesus tidak tahu. Nah, dua kategori tanggapan dari orang Kristen ini sudah masuk di dalam kerangka berpikirnya orang Islam tadi itu. Begitu. Jadi apa yang dikatakan Yesus di dalam Matius 24 ayat 36 ini itu ditaruh di dalam kerangka masalah tahu tidak tahu dan maha tahu. Ditaruh di dalam kerangka itu gitu loh. Ya kan? Nah, itu yang pertama, Saudara. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau Saudara lihat ya, ayat selanjutnya ya, setelah Matius 24 ayat 36 ini, itu kan ayat-ayat yang berisi tentang berjaga-jaga. Ya kan? Bahkan pasal 25-nya pun ya tentang perumpamaan gadis-gadis bijaksana dan yang bodoh itu juga tentang berjaga-jaga. Nah, yang berjaga-jaga itu siapa? Yang berjaga-jaga itu ya manusia, ya, kita ini yang tidak tahu kapan itu hari kiamat datang. Ya. Jadi ayat 36 itu menjadi masalah untuk siapa sebetulnya? Masalah untuk siapa? Ya, masalah untuk manusia. Ya. Manusia itu tidak ada seorang pun manusia yang tahu kapan hari kiamat itu datang gitu. Gak ada yang tahu. Dan itu menjadi problem buat manusia. Ya, ketidaktahuan itu tidak menjadi problem buat malaikat, tidak menjadi problem buat anak, ya kan? Dan tidak menjadi problem buat Bapa. Tidak menjadi problem. Tidak diceritakan di dalam konteks ayat itu problem bagi yang lain, tidak. Problem itu hanya bagi manusia. Ya, manusia tidak tahu, gitu kan? Kapan hari kiamat itu. Makanya berjaga-jaga. Ya, jadi yang problem itu adalah manusia, bukannya anak, bukan anak Allah, bukan. Tetapi Muslim mencabut ayat itu, ya, mengeluarkan dari konteks itu, cuman anak tidak tahu, plak diambil, ya kan? Ya, kemudian diartikan, wah, dia berarti bukan Allah karena tidak maha tahu. Ya, padahal di dalam teksnya itu tidak terjadi problem apa-apa. Kalau anak tidak tahu, loh, anak datang sebagai hakim. Ya, problemnya apa? Ya kan? Nah, yang jadi problem itu yang dihakimi itu loh. Kita semua manusia ini akan dihakimi itu problem, ya kan? Nah, kan begitu saudara-saudara. Ya, tetapi beberapa teman-teman sudah masuk tuh di dalam kerangka berpikirnya apologet Muslim ini, gitu. Nah, saya tidak mau berpikir atau tidak mau masuk ke dalam kerangka berpikirnya Muslim ini, saudara-saudara. Ya, kita harus coba berpikir di dalam kerangka ya berpikirnya Yesus itu. Ya, bagaimana Yesus melihat gitu loh. Ya, Allah itu adalah
kasih ya. Punya istilahnya tuh DNA-nya gitu ya. Ya DNA-nya itu DNA kasih gitu. Ya, hakikatnya itu kasih gitu. Ya, jadi di dalam kekekalan itu ya ada persekutuan kasih. Ya, persekutuan kasih yang begitu indah antara Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya, persekutuan kasih. Nah, yang ada di dalam kekekalan ini itu dinyatakan ya di dalam sejarah hidup manusia ini. Yaitu contohnya adalah di dalam peristiwa ya pembaptisan Yesus ya, ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Ya, di mana di situ ada suara dari Bapa ya, dan Bapa pun memperkenalkan sebagai Bapa yang mengasihi. Roh Kudus juga turun digambarkan sebagai burung merpati ya. Ya, itu juga simbol dari kasih ya. Jadi Roh Kudus itu ya roh yang mengasihi ya. Demikian juga Yesus sebagai anak yang terkasih itu. Ya, jadi itu ada persekutuan kasih di situ di dalam sejarah kita juga jadinya kan. Nah, makanya kita nggak usah heran tuh. Ya, Allah itu kasih, ya, persekutuan kasih nyata dalam sejarah ini, dan hukum yang terutama di dalam kehidupan kita sebagaimana yang dinyatakan oleh Yesus itu sendiri adalah apa? Hukum kasih. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Hukum kasih simple sekali kan? Ya kan? Nah, seharusnya dari kerangka kasih inilah kita melihat ayat yang akan kita bahas ini. Dari kerangka kasih, bukan dari kerangka tahu atau maha tahu, bukan saudara-saudara. Ya, tapi dari kerangka kasih, saudara-saudara. Nah, untuk menggambarkannya ya, secara mudah, itu saya akan memberikan sebuah ilustrasi ya, sebuah ilustrasi gitu, supaya saudara bisa menangkap bahwa kata-kata tidak tahu, ya, anak pun tidak, ya kan, dalam pengertian tidak tahu di situ, itu tidak selalu ditafsirkan di dalam kerangka maha tahu itu, tidak. Ya. Tapi kalau kita masukkan di dalam kerangka kasih, nah ini seperti ini. Ya, seperti ini saya jelaskan seperti ini. Saudara bayangkan ada sepasang kekasih, ya, cewek cowok gitu. Nah, ceweknya ini bertanya, ya, ceweknya bertanya, gimana? Kapan kamu datang ke rumahku? Gitu. Ya, kapan datang gitu. Nah, terus cowoknya bilang apa? Cowoknya bilang, gak tahu ya. Lihat aja nanti gimana. Tapi pasti sih gue datang gitu. Ya, kata-kata tidak tahu di situ, ya, itu artinya apa? Nah, untuk mengartikan itu, saya perlu membaca, tadi kan kita lihat ayat 36 ya saudara-saudara. Saya perlu membaca dulu ayat 35-nya. Jadi Matius 24 ayat 35-nya. Ya. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Ya. Itu artinya apa saudara-saudara? Kalau saudara ingat, ya kan, tentang langit dan bumi akan berlalu ini, ya. Itu kan Yesus pernah mengatakan kan, ya, bahwa Taurat Allah itu tidak akan berlalu gitu ya. Ya, itu berkaitan juga dengan langit dan bumi ini. Ya, itu begitu begitu pastinya gitu loh. Ya, begitu permanennya gitu ya. Nah, ini sama juga. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku, kata Yesus, ya kan? Jadi ini perkataan Yesus ini itu selevel dengan Taurat Allah itu. Jadi suatu jaminan kepastian, ya. Tetapi perkataan tidak akan berlalu. Ya. Jadi perkataan-perkataan Yesus yang di atasnya itu, ya, tentang tanda-tanda zaman itu, tanda-tanda akan akhir zaman, kiamat begitu, ya, yang banyak penderitaan dan juga mesias-mesias palsu begitu kan, ya kan, dan juga kedatangan Dia ini itu adalah sebuah kepastian. Ya, contohnya kayak cowok tadi ngomong gitu kan, nggak tahu sih, ya, lihat aja nanti, ya, tapi pasti gue datang. Nah, ayat 36-nya, ya, Yesus berbicara tentang sesuatu apa di situ?
kalau kita bayangkan bahwa ini suasananya antara sepasang kekasih, ya kan? Antara Tuhan yang terkasih dengan murid-muridnya, dengan gereja, ya, para pengikutnya, gitu kan? Coba kita bayangkan tuh. Itu seperti apa arti dari tidak tahu itu jadinya, gitu. Ya, coba saudara bayangkan begini. Ya, nah, ini sebelum saya buat video ini, saya tanya dulu nih kepada anak saya, kepada anak saya yang pada waktu itu berpacaran, gitu kan? Nah, saya tanya, pernah nggak kejadiannya begini, gitu kan? Oh iya pernah, ya kan? Terus kamu sendiri gimana, ya kan? Setelah mendengar cowokmu bicara begitu, ya. Nah, yang kamu harapkan itu, ya kan? Yang kamu harapkan itu kedatangan dia, ya, pacarnya, ya, atau menunggu waktu yang tepat, ya, kedatangan pacarnya itu. Ya, jadi yang pertama, ya, yang kamu tunggu apa? Yang kamu tunggu, oh dianya. Berarti berkaitan dengan orangnya, siapanya, kan gitu kan. Nah, tetapi sedangkan yang pertanyaan kedua, yang menunggu waktu yang tepat, ya, wah, gue nunggu pacar gue nih, waktu yang tepat dia datangnya jam berapa, gitu kan, ya kan. Nah, ternyata itu tidak dia utamakan, ya. Yang penting adalah dia datang, gitu loh, ya. Dia datang karena gue kangen, gitu, karena gue pengen ketemu dia, gitu. Bahkan nanti kalau cowoknya sudah datang, ya, ceweknya pun tidak begitu mementingkan ketika nanti diajak makan mau tempatnya di mana, ya kan, makan nonton itu di mana, itu udah nggak begitu penting lagi. Yang paling penting bagi cewek itu apa? Yang paling penting gue deket sama lo, ya kan, mau jalan kemana aja oke aja deh, gitu kan? Kan itu, ya, hubungan dari orang yang saling jatuh cinta itu. Jadi tidak begitu penting, ya, masalah waktu itu, ya kan, mau jam berapa dia datangnya, ya. Tapi yang paling penting adalah siapa yang datang di situ, saudara-saudara. Ya, karena yang datang itu adalah yang dikasihinya, yang dicintainya, yang dikangeninya itu. Yang diharapkan Yesus, saudara-saudara, ketika dia mengatakan bahwa anak itu tidak, ya, anak-anak pun tidak tahu, gitu ya. Itu adalah dia mengharapkan bahwa murid-muridnya, ya kan, bahwa kita ini, ya, orang Kristen, pengikutnya, ya kan, itu menanti kedatangannya itu di dalam kasih, ya kan. Di dalam kasih itulah, saudara-saudara, kita baru bisa kuat menghadapi yang namanya penderitaan itu, gitu loh. Ya, kita baru bisa kuat di situ, saudara-saudara.